Hai sahabat HF, salam kemanusiaan, salam optimis, optimis Indonesia pulih. Sorot matahari pagi menyinari jalanan desa di tengah padatnya rumah-rumah warga. Selamat datang di Desa Tenjo Waringin, sebuah desa yang sedang dalam tahap merintis menjadi desa wisata. Kini 100% warganya siap divaksinasi. Dihadiri oleh Dandim, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dan Kepala Desa setempat, Tenjo Waringin menjadi desa pertama yang mendeklarasikan desa siaga COVID-19. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami warga desa Tenjo Waringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Raut wajah ceria dari mereka dan sapaan hangat dari petugas yang siap melayani vaksinasi mewarnai pagi hari di sebuah desa yang berlokasi di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sahabat HF, vaksinasi adalah sebuah ikhtiar agar kita semua bisa mewujudkan kekebalan komunal dan tentunya kita mampu menuju optimis Indonesia pulih. Optimis Indonesia Pulih, sebuah gerakan yang diharapkan dapat membangun kesadaran untuk diri sendiri, lingkungan, dan juga seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Sebanyak 2.000 dosis vaksin untuk masyarakat Tenjo Waringin diharapkan bisa membangun optimisme sekaligus menjadi contoh bagi desa lainnya. Masyarakat yang mengikuti vaksinasi tetap diwajibkan untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke arena vaksinasi. Kami dibantu oleh aparat setempat, relawan lokal, dan tentunya tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Setelah seluruh proses vaksinasi dilakukan, kegiatan diakhiri dengan mengambil swafoto untuk mendokumentasikan momen usai vaksinasi. Semoga sehat terus ya. Ingat, protokol kesehatan nggak boleh kendur. Penandatanganan petisi Desa Siaga COVID-19 dilakukan sesudah acara deklarasi oleh tamu undangan. Semoga hal ini menjadi penyemangat untuk desa lainnya ya, agar tidak takut melakukan vaksinasi. Ya, latar belakang dilaksanakan kegiatan ini adalah karena kita berkoordinasi dengan pemerintahan desa, kecamatan, dan kabupaten. Ternyata hasil dari penemuan kami bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya, terutama terhadap prokes dan juga terhadap keikutsertaan dalam vaksin ini rendah gitu kan. Sedangkan target dari pemerintah pusat dan khususnya untuk Tasikmalaya yang memang target vaksin itu 1.400-an, baru memenuhi target sampai sekarang itu adalah 150.000. Sehingga memang ini istilahnya perlu sinergitas
antara masyarakat, pemerintahan, baik di desa, kecamatan, dan kabupaten. Nah, sehingga kami mendorong bersama-sama dengan pemerintahan desa dan kecamatan dan kabupaten untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi vaksin ini. Ya, ya karena melihat pertama karena memang adanya beberapa kasus ya yang terjadi ke Kabupaten Tasikmalaya yang semakin kasus COVID yang semakin merebak, dan juga yang kedua adanya sosialisasi juga, ini peran dari pemerintah daerah dan juga seluruh masyarakat dan juga LSM, sehingga menyebabkan warga dengan sendirinya dengan dukungan sinergitas antara instansi dan juga masyarakat dan juga lembaga swadaya masyarakat untuk antusias gitu ya untuk melaksanakan vaksin seperti itu. Ya, insya Allah dengan adanya sinergitas, bukan hanya memang tugas dari pemerintahan pusat dan juga daerah ya, kita juga sebagai OKP, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Masyarakat, berkolaborasi dengan pemerintahan desa, kecamatan, dan Pemkab, sama-sama mendorong ya gitu ya, mendorong kesadaran masyarakat, karena memang yang perlu didorong itu ada kesadaran masyarakat untuk melaksanakan prokes dan juga untuk ikut serta juga divaksin, karena memang pada kenyataannya rendahnya masyarakat untuk divaksin itu karena ada beberapa berita hoax gitu yang beredar di masyarakat, sehingga ini perlu dikantor oleh kita untuk terus melaksanakan sosialisasi terhadap manfaat dari vaksin itu sendiri dan terkait penjagaan protokol kesehatan di masyarakat gitu. Sejauh ini sih cukup lancar ya, meskipun mungkin tadi kedatangannya sedikit kurang beraturan itu. Kadang ada beberapa fase di mana datang serempak sampai menumpuk di satu pos, tapi setelah diatur oleh bapak-bapak dari tentara juga, alhamdulillah semua tertangani. Untuk untuk sasaran yang di screening juga kebanyakan sih lolos. Mungkin ada beberapa yang tidak lolos yang memang ada masalah dengan kondisi kesehatannya. Sangat bagus. Saya juga menanti gitu dari pihak-pihak lain, kalau bisa sih mendukung acara seperti ini, mengadakan acara seperti ini gitu. Bukan cuma berhenti di sini saja, bukan berhenti di Desa Tenjowaringin saja juga. Kalau bisa sih berbagai pihak juga membantu kita gitu untuk mencapai sasaran atau target vaksinasi, karena memang perlu disadari juga target kita sejauh ini tuh masih di bawah standar gitu, masih rendah. Inti nama jangan takut untuk divaksin gitu. Soalnya sejauh ini sih vaksin aman, halal, dan terbukti efektif untuk mencegah COVID, terutama mencegah jatuh ke derajat lebih berat itu. Perjalanan ke sini saya tadi bersama orang tua saya, dan tadi setelah diperiksa orang tua saya ternyata mempunyai darah tinggi dan gagal untuk melakukan vaksinasi. Karena vaksin itu adalah hal yang kewajiban bagi sekarang, karena untuk mencegah dari virus corona itu, karena untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Punya dari itikat saya, Indonesia pasti insya Allah akan pulih, karena Tuhan memberikan wabah ini pasti ada, semuanya ada obatnya. Nama saya Aris Sutrisno, pangkat Letnan Kolonel, sebagai Dandim
0612 Tasikmalaya. Jadi pada hari ini Kodim 0612 Tasikmalaya bekerja sama dengan beberapa elemen masyarakat di mana pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini Puskesmas Kecamatan Salawu, kemudian teman-teman dari Heart Humanity First ini yang bisa merangkul semua elemen masyarakat. Kemudian juga Desa Tejo Waringin sendiri yang pada hari ini melaksanakan kegiatan deklarasi Desa Tejo Waringin siaga COVID-19, di mana pada hari ini kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan vaksinasi kepada seluruh warga di Desa Tejo Waringin dan sekitarnya. Kegiatan vaksinasi ini direncanakan selama 2 hari dengan target 2.000 orang. Hari ini sudah selesai kegiatan hari pertama, tentunya akan kita lanjutkan kegiatan hari kedua. Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan dalam rangka mempercepat pencapaian herd immunity di wilayah, khususnya di wilayah Desa Tejo Waringin, agar pengendalian dampak pandemi COVID-19 di wilayah ini dapat terkendali dengan baik. Kita berharap bahwa kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di Desa Tejo Waringin, di mana desa ini sudah mendeklarasikan sebagai desa percontohan siaga COVID-19, ini bisa menjadi pelopor bagi desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat ini animo masyarakat akan melaksanakan kegiatan vaksin ini cukup besar. Inilah yang perlu kita tangkap, peluang-peluang ini yang perlu kita tangkap, sehingga apa? Sehingga percepatan vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah bisa terlaksana dengan baik. Tentunya dalam kegiatan vaksinasi ataupun edukasi vaksinasi di masyarakat, tentunya kita juga mengalami hal-hal pro dan kontra. Karena saat ini juga hoak-hoak juga semakin banyak. Nah, inilah yang perlu pemberian edukasi bagi masyarakat seperti yang sudah dilaksanakan oleh Puskesmas, kemudian teman-teman juga dari Humanity First. Ini semua elemen masyarakat di bawah pimpinan Ketua Satgas tingkat desa, yakni Pak Kepala Desa, yang melaksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat. Ya, kita harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi ini aman, dan dengan melaksanakan vaksinasi ini bisa meminimalisir dampak yang disebabkan oleh infeksi virus COVID-19. Optimis, Indonesia pulih. Terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi di Desa Tejo Waringin, khususnya para awak media yang membantu menyebarkan sosialisasi dan publikasi dalam menangkal berita hoax yang berpotensi menghambat pelaksanaan vaksinasi. Humanity First Indonesia meyakini usaha memutus rantai COVID-19 tidak berhenti hanya di Desa Tejo Waringin. Optimis Indonesia pulih akan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Salam kemanusiaan, optimis Indonesia pulih.